partai itu masih melihat kehadiran perempuan di pemilu atau politik itu seolah-olah masih jadi beban gitu ya. Ketika popularitas dan isi tas adalah prioritas, nah perempuan pasti kan sulit untuk mengejar itu. Kan ada kemungkinan ada free rider nih, Mbak. Iya, betul. Gua punya duit, banyak segepok, tapi free rider ini pasti akan masuk nih. Iya. Nah, gimana itu, Mbak? Kan pasti ada juga begitu kan? Itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Dia harus satu paket dengan reformasi partai politik. Ya. Oke. Anggota itu hanya berharga kalau partai mau jadi peserta pemilu karena butuh syarat pemenuhan anggota kan. Iya. Dan saat di bilik suara. Nah, ini yang harus dibongkar. Ini info yang kami dapatkan di DPR ya, bahwa meskipun udah ada putusan MK tadi, DPR itu mau tetap ingin ada ambang batas parlemen. Bahkan ada yang bilang 7%, Mbak. Itu gimana, Mbak, soal putusan MK ini? 7% sudah pasti inkonstitusional. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gua Husein Abri Dongoran. Untuk pemirsa yang ingin membaca laporan-laporan jurnalisme yang berkualitas, silakan langganan Tempo Plus. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena hak ciptanya. Oke, dan kita ingin mengingatkan untuk pemirsa Bocor Alus Politik, kita akan hadir di Idea Fest 2025. Hari Minggu tanggal 2 November. Oke, untuk pemirsa, kami akan membocorkan semua hal yang kita tahu ya, Sin ya. Iya. Tapi yang kita nggak tahu, kita jujur, kita akan bilang nggak tahu daripada dibilang sok tahu. Daripada dibilang omon-omon. Omon-omon gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal podcast. Oke. Ada yang bilang itu. Ada yang bilang demen nonton podcast. Dengan nonton podcast. Tapi sebutin dong podcast siapa. Perlu disebutkan ya biar pemirsa tahu apa yang ditonton oleh Pak Presiden. Episode mana itu? Episode yang mana? Oke. Sen, kita hari ini kedatangan tamu pembicara yang istimewa itu karena kita akan membicarakan topik yang sangat penting saya kira, meskipun pemilu masih jauh gitu kan, tapi lobby-lobby partai sudah berjalan tuh mulai sekarang. Kita kedatangan Mbak Titi Anggraini. Selamat datang, Mbak. Makasih Mas Rikang dan Mas Husein. Ini kayak spesial banget ya, bisa ketemu idola emak gue di rumah. Salam buat ibunya, Mbak. Katanya mau minta foto bareng ya. Oke, Mbak, dengan Mbak Titi kita akan bicara soal macam-macam, terutama soal pemilu, dan hari ini ada putusan yang sangat progresif ya, Mbak ya, dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan keterwakilan perempuan, dan kita juga akan banyak membahas soal threshold atau ambang batas parlemen ataupun presiden untuk 2029. Iya. Mbak Titi, bisa diceritain nggak soal putusan keterwakilan perempuan itu awalnya gimana Mbak menggugat dan dampaknya seperti apa? Iya, jadi MK baru saja memutuskan putusan nomor 169 tahun 2024. Dari nomornya aja kan tahun lalu ya, berarti prosesnya bisa dibilang hampir setahun. Kami memasukkan ke MK tuh 28 November 2024, putus tanggal 30 Oktober 2024, nyaris setahun. Jadi putusan ini soal keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR. Kami meminta agar perempuan itu tidak didomestikasi di alat-alat kelengkapan yang identik dengan urusan perempuan, dan dikabulkan. Nah, dikabulkannya berupa apa? Bahwa distribusi anggota DPR perempuan itu harus proporsional di setiap alat kelengkapan dewan. Contohnya begini, kita ada 13 komisi. Kalau suatu partai punya 13 anggota DPR perempuan, maka 13 anggota DPR perempuan ini harus terdistribusi merata di 13 komisi tadi. Berarti setiap komisi partai ini punya anggota DPR perempuan yang dia tempatkan. Itu yang pertama. Kabar gembira dong, artinya setiap alat kelengkapan DPR, baik badan urusan rumah tangga, badan musyawarah, badan legislasi, MKD, komisi, MKD, apalagi sekarang MKD semuanya laki-laki. Termasuk juga komisi kan, kita ada 13, maka harus terdistribusi perempuan itu secara proporsional. Tidak boleh ada penumpukan yang membuat misalnya tidak ada perempuan yang terdistribusi dari partai ke alat kelengkapan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nah yang lebih progresif dari MK, pimpinan alat kelengkapan dewan macam-macam kan tadi, termasuk pimpinan DPR nih, harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi pimpinan itu contoh,
Di komisi itu setiap pimpinan ada 5. Jadi kalau 5 maka paling sedikit harus 30%, artinya 2 dari 5 itu harus perempuan. Jadi ini mengubah dan merekonstruksi parlemen kita, mereformasi parlemen kita. Tadinya perempuan ditumpuk di contoh komisi yang mengurusinya perempuan. Perempuan di sana ditumpuk banyak, tapi ironisnya justru pimpinannya tidak ada yang perempuan. Dari 5 semuanya laki-laki. Padahal anggota komisinya mayoritas itu perempuan. Sebut saja komisi 8-nya. Nah, jadi ini betul-betul angin segar dan arah baru perempuan politik di parlemen. Pak, tapi pertanyaan kritisnya adalah sebenarnya keterwakilan perempuan di DPR itu ada persoalan di awalnya, di hulunya. Betul. Bagaimana mereka, kita belum bicara kualitas ya. Betul. Ketika misalnya pencalonan atau pencalekan, nggak banyak tuh perempuan-perempuan yang dapat nomor-nomor bagus. Betul. Iya kan, sehingga punya implikasi mereka masuk ke DPR, ya mungkin orang itu saja atau yang punya koneksi, jaringan dan macam-macam, sehingga persentase itu hampir mungkin jarang banget bisa terpenuhi gitu, karena dari hulunya sudah bermasalah. Iya betul sekali ya. Jadi kita punya yang disebut dengan affirmative action, tindakan khusus sementara sebenarnya untuk mendorong keterwakilan perempuan yang lebih baik. Jadi setiap daftar calon yang diusulkan oleh partai politik per daerah pemilihan harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dan penempatannya di daftar calon setiap 3 caleg minimal harus ada 1 perempuan. Misalnya kan mereka ditempatkan, contoh nih, ada 6 caleg ya, 1, 2, 3 itu harus ada salah satunya perempuan. Ternyata dari penempatan dalam nomor urut, perempuan itu paling banyak ditempatkan di nomor urut 3. Sementara keterpilihan anggota DPR di parlemen kita hari ini, 64% anggota DPR kita terpilih di nomor urut 1. Nah, kenapa sih perempuan ditempatkan nomor urut 3? Sebenarnya penempatan nomor urut itu dari awal saja sudah menunjukkan prioritas partai. Yang dapat nomor urut 1 itu biasanya prioritas partai, dan kebanyakan itu diisi oleh orang yang punya kekuatan relasi dengan elit di partai politik, punya kekuatan modal atau yang populer. Coba lihat saja deh komposisinya begitu. Nah, kenapa perempuan sulit untuk menembus nomor urut 1? Dari awal kan perempuan sendiri tertinggal dari sisi akses politik. Lalu kemudian ketika maju di kontestasi, modal itu menjadi pertimbangan, baik modal sosial, modal kapital. Nah, perempuannya selalu tertinggal di 2 hal itu, akses kepada elit, modal sosial maupun modal kapital. Mau maju saja biasanya nanya dulu. Soal uang ini kan urusannya nggak mudah gitu ya. Biasanya selalu kompromi dulu dengan suami. Kan agak beda kalau dengan politisi laki-laki. Jadi itu yang membuat memang partai itu masih melihat kehadiran perempuan di pemilu atau politik itu seolah-olah masih jadi beban gitu ya. Karena agresivitas politiknya itu tidak sekeras atau sekuat laki-laki. Mbak Titi, di Pileg kemarin 2024 itu kan kalau kita lihat daftar pencalonan kan perempuan juga masih minim ya. Betul. Padahal kan sudah ada aturan saklek 30%. Dan dengan ada putusan MK hari ini, Mbak masih optimis nggak sih Mbak DPR ini bakal mengikuti MK gitu Mbak, putusan MK? Iya, hulunya tuh sebenarnya ada di partai. Kalau partai punya komitmen, keterwakilan perempuan atau affirmative action itu bukan di hilir. Dia itu harus betul-betul integral di hulu. Dia harus melekat dengan kaderisasi, pendidikan politik, penguatan kapasitas. Jadi melembaga gitu di partai. Cuman praktik selama ini partai itu baru rame mencari perempuan politik menjelang pencalonan. Gitu ya. Akhirnya terjadi kaderisasi yang tidak maksimal, pendidikan politik yang tidak optimal, internalisasi ideologi yang tidak kokoh. Walaupun ini bukan persoalan khas perempuan ya, politisi laki-laki juga demikian. Kadang-kadang popularitas lebih dikedepankan, kepemilikan modal lebih dikedepankan. Jadi persoalan itu sebenarnya melampaui jenis kelamin. Tapi perempuan lebih terdampak. Karena kenapa? Ketika popularitas dan isi tas adalah prioritas, nah perempuan pasti kan sulit untuk mengejar itu. Ditambah lagi kemudian kaderisasi partai yang injury time. Jadi rekrutmen itu tidak dilakukan secara berkesinambungan gitu. Dilakukannya menjelang pemilu. Akhirnya vote getter, selebritis, public figure, yang instan-instan itu Mbak Titi ya. Betul, ya itu yang kita hadapi ketika mereka mengandalkan popularitas instan, tidak paham ideologi dan platform partai.
masuk parlemen bicaranya elitis, tidak lagi bicara rakyat gitu ya. Ya sebut saja soal tunjangan rumah hanya karena jarak Bintaro dan DPR gitu. Saya kan diomongin gitu jadi nggak enak karena saya orang Pamulang gitu. Nah, kereta akan dekat ya Mbak ya. Dan itu juga berdampak terhadap hasil legislasi atau undang-undang kan yang menurun sekali kualitasnya begitu. Dan itu tadi Kang Saul bilang kan soal vote getter segala macam. Ini kalau ngobrol sama teman-teman politikus ya rata-rata yang perempuan itu TATA ya udah ditaruh-taruh aja supaya memenuhi angka 30% itu. Ya formalitas, menggugurkan kewajiban. Jadi karena partai itu kan misal gini, satu dapil kursinya ada 10. Kalau secara logis kalau dia memang punya kader perempuannya misalnya 2, kalau 10 itu kan minimal perempuan 3 ya. Kalau cuma 2 ya berarti tidak usah mencalonkan sampai 10. Kalau cuma 2 calonkan saja 6. Tapi partai nggak mau karena kenapa? Dia menganggap kalau calonnya itu tidak memenuhi kuota maksimal itu akan mengurangi kerja-kerja kampanye. Akhirnya supaya dia tetap bisa mencalonkan 10 caleg, dia cari nih ekstra 1 perempuan. Itulah yang asal comot istri, anak, keponakan, tetangga atau siapapun. Nah itu yang membuat kemudian harapan kita dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka mestinya melahirkan akuntabilitas, hubungan keterwakilan representasi yang kuat itu menjadi tidak terwujud gitu. Pragmatisme lebih mengedepan daripada cita-cita kita soal akuntabilitas tadi. Iya. Ngomong-ngomong soal putusan MK nih, Mbak Titi, adalah beberapa hal yang cukup progresif lah ya dalam setahun terakhir ini ya. Mungkin mau menebus dosa putusan 90 soal usia capres. Ada beberapa putusan yang cukup progresif begitu. Selain soal keterwakilan perempuan adalah soal threshold gitu kan. Dan ini sudah beberapa kali diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi tapi baru kemudian goal di tahun ini. Soal ambang batas parlemen dan juga ambang batas presiden yang kemudian kalau ambang batas presiden 0% Mbak ya. Semua partai peserta pemilu bisa mengajukan. Bisa mengajukan dan juga ambang batas parlemen yang kemudian perlu dibicarakan ulang atau dibahas ulang. Nah itu yang akan kita terbitkan dalam laporan majalah Tempo pekan ini dan kita mendapatkan informasi itu Mbak Titi dan Sin bahwa partai-partai itu gemuruhnya itu mulai sekarang meskipun pemilu sekitar 4 tahun lagi tapi mereka sudah membahas berapa sih ambang batas yang ideal untuk mereka terutama partai-partai yang nggak lolos di DPR nih. Iya, partai-partai gurem ya istilahnya. Ya. Pertanyaan kami Mbak adalah seberapa penting sih threshold itu dan saya kira Mbak Titi dan teman-teman Perludem ya menjadi salah satu komunitas yang ikut menggugat ini gitu. Dan seberapa penting threshold ini? Iya, jadi ambang batas itu ada 2 ya. Kalau ambang batas pencalonan presiden itu populernya disebut presidential threshold. Walaupun sebenarnya istilah yang benar itu adalah presidential nomination threshold. Karena pencalonan. Yang kedua itu ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Kalau ambang batas pencalonan presiden itu sudah tidak boleh ada lagi. Inkonstitusional kata MK. Tidak boleh menggunakan syarat minimal perolehan suara atau kursi untuk pencalonan presiden wakil presiden. Sepanjang partai politik adalah peserta pemilu DPR, dia bisa mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden baik sendiri-sendiri atau bergabung. Jadi contohnya kalau peserta pemilu ada 18 seperti 2024. 18 partai ini semuanya bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi kan itu logika matematika yang tidak serta-merta sesuai logika matematika politisi kan. Karena pertimbangan untuk misalnya kepentingan membentuk koalisi pasca pemilu itu pasti jadi pertimbangan. Atau kalau mereka join nih antara presiden, wakil presiden dari 18 misalnya, itu kan pasti akan mengerucut jadi tidak 18 calon, tapi 9 pasangan calon kan. Karena pasti ada yang jadi calon presiden, ada yang calon wakil presiden. Dan ini sangat bagus sekali. Karena kenapa? Ini akan memperkuat kaderisasi dan rekrutmen politik partai. Partai pasti akan berusaha mencalonkan kader-kader terbaiknya atau orang-orang yang disukai oleh masyarakat. Karena kenapa? Jangan lupa pemilu presidennya berbarengan dengan pemilu DPR. Mereka ingin juga mengkerek atau menaikkan suara kursi DPR-nya. Kotel efek itu Mbak. Kotel efek. Jadi pemilih ini punya kecenderungan akan memilih partai politik yang mencalonkan presiden yang juga dia pilih. Yang kemarin ya Anies, segala macam Prabowo. Sedikit kemungkinan orang yang misalnya kemarin di 2024
pilih Anies lalu kemudian partainya PDIP. Ada sih, tapi biasanya kalau caleg dari PDIP-nya adalah saudara dia atau apa. Ini ilustrasi dari sisi ideologi partai dan perilaku pemilih. Nah, jadi ketiadaan ambang batas pencalonan presiden itu akan jadi game changer sebenarnya. Karena partai akan berusaha membangun identitas yang membawa calon presiden atau wakil presiden dia itu dampak positif terhadap perolehan suara dan kursi partai dia. Jadi nggak bisa kayak dulu, kan dulu syaratnya itu 20% kursi atau 25% suara pemilu DPR. Kalaupun dia mampu dan punya kader baik, tapi kalau dia tidak punya suara atau kursi sebanyak itu, dia terpaksa kawin paksa kan? Dipaksa kawin berkoalisi begitu, tidak secara alamiah. Jadi ini akan berubah nih. Karena pasti orang memikirkan eksistensi dia di DPR juga kan, partai-partai itu. Itu sayang soal ambang batas pencalonan presiden. Nah, sebelum ke parliamentary threshold, Mbak, soal ambang batas pencalonan presiden, kan ada kemungkinan ada free rider nih, Mbak. Iya, betul. Gua punya duit, banyak segepok, entah gua minta, Sen, gua punya duit nih, lalu gua bayarin partai atau lu bayarin partai, lu punya tiket, gitu kan. Sehingga pada akhirnya idealnya seperti kata Mbak Titi adalah partai menyiapkan kader-kader terbaiknya, tapi free rider ini pasti akan masuk nih. Nah, gimana itu, Mbak? Kan pasti ada juga begitu kan? Ini persis alasan yang digunakan saat pembentuk undang-undang DPR menolak proposal masyarakat sipil menghapuskan ambang batas pencalonan presiden. Ketika dibahas di DPR. Ketika dibahas di DPR di tahun 2017. Alasannya sama, free rider. Orang punya banyak uang, bahkan ada ketakutan yang menyertakan sentimen agama. Itu pada waktu itu ya. Nah, tetapi setiap keputusan politik itu pasti ada risiko. Oleh karena itu tidak bisa menjadikan ambang batas pencalonan presiden yang 0 ini atau hapus ini, sebenarnya bukan 0 karena dia nggak boleh ada sama sekali ya. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus satu paket dengan reformasi partai politik. Dia harus satu paket dengan kaderisasi, rekrutmen politik, persyaratan-persyaratan yang mendorong pengambilan keputusan yang demokratis di internal. Misalnya masyarakat sipil mengusulkan, itu tuh bukan free ticket gitu loh. Siapapun yang dicalonkan oleh partai harus melalui pengambilan keputusan yang demokratis. Misalnya melalui mekanisme preliminary election, primary election, pemilihan di internal partai. Kalau selama ini kan ketum mau apa jadi itu barang. Nurut semua. Seharusnya kan nggak boleh ditinggal pengurus. Misalnya harus ada contoh musyawarah pengurus di partai politik untuk memutuskan, kalau model Golkar kan dulu konvensi, Demokrat konvensi ya, siapa yang akan mereka calonkan. Jadi kalaupun ada koalisi lintas partai, gabungan partai mencalonkan presiden, itu bukan kehendak segelintir orang di partai, tetapi melalui proses yang melibatkan aspirasi para anggota dan pengurus partai. Ingat loh, di undang-undang partai politik kita, kedaulatan partai berada di tangan anggota. Tapi faktanya selama ini anggota itu hanya berharga kalau partai mau jadi peserta pemilu karena butuh syarat pemenuhan anggota kan, dan saat di bilik suara. Nah, ini harus dibongkar. Jadi kalau ada resiko-resiko seperti itu, itulah gunanya RUU Pemilu, rancangan undang-undang tentang pemilu, bisa mengantisipasi. Mbak Titi, ini masih soal ambang batas presiden. Yang informasi kami dapat tuh di DPR ada 2 isu, Mbak. Yang pertama, partai-partai itu harus bergabung dulu untuk bisa maju mencalonkan presiden, walaupun nanti bukan bahasanya adalah ambang batas presiden. Lalu yang kedua, partai yang boleh mengajukan presiden adalah partai yang masuk ke DPR. Nah, itu gimana, Mbak, konsekuensinya? Karena kan di 2024 kemarin mereka merasa tiket untuk maju calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah menggunakan hasil Pileg 2019. Artinya kan ini kok hasil game lama dipakai di game baru begitu. Itu gimana, Mbak? 2 hal tadi, Mbak. Putusan 62 tahun 2024 itu soal ambang batas pencalonan presiden yang diputuskan MK. Itu sudah sangat terang benderang. 1, perolehan suara dan kursi dari hasil pemilu sebelumnya itu tidak boleh digunakan sebagai persyaratan mencalonkan presiden wakil presiden. Artinya tidak boleh lagi ada ambang batas yang merujuk perolehan suara dan kursi. Yang kedua, MK memberikan jaminan di putusan 62 itu setiap partai peserta pemilu diberikan hak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Itu sesuai dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Jadi MK itu sebenarnya mengokohkan, mengembalikan
hak yang diberikan oleh konstitusi kita di pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kepada partai peserta pemilu DPR. Jadi sebenarnya menjadi tantangan adalah apakah partai politik kita itu bisa lolos verifikasi menjadi peserta pemilu DPR. Dikunci di situ. Dikuncinya di sana. Jadi MK itu sudah mengatakan sebenarnya persyaratan untuk menjadi parpol peserta pemilu sendiri itu sudah merupakan saringan untuk bisa mencalonkan presiden, wakil presiden. Sekarang pertanyaannya siapa yang akan menjadi partai politik peserta pemilu 2029? Kalau berdasarkan konstruksi hukum yang ada sekarang ini, partai parlemen DPR itu kalau mau jadi peserta pemilu 2029 sudah punya banyak privilege. Dia cukup mendaftar dan lolos verifikasi administrasi. Tidak perlu diverifikasi faktual. Yang susah itu adalah partai non DPR. Partai yang tidak lolos kemarin di 2024 dan juga partai baru. Karena mereka selain harus mendaftar, lulus verifikasi administrasi, lolos verifikasi faktual. Apa sih syaratnya? Harus punya kantor di seluruh provinsi pengurus. Harus punya pengurus dan kantor 75% kabupaten kota. Pengurus di 50% kecamatan. Plus punya anggota 1.000 atau 1/1000 penduduk di kabupaten kota. Itu syarat yang berat, mahal, rumit, bahkan kata banyak pakar salah satu persyaratan yang paling berat di dunia. Mungkin kalau ada partai di akhirat paling berat di akhirat juga. Jadi berat sekali sebenarnya kalau syarat itu diimplementasikan secara konsisten. Jadi kalau itu konsisten tidak akan banyak juga partai yang bisa lolos jadi peserta pemilu karena itu sendiri saringannya udah luar biasa. Kayak masuk ke lubang jarum tuh, Mbak. Ya berlebihan sebenarnya. Kalau bahasa Profesor Ramlan Surbakti itu overkill. Overkill, ya. Berarti pernah nggak diajak diskusi sama DPR atau pemerintah gitu ya membahas soal ambang batas presiden ini, Mbak? Iya, jadi sebelum RUU Pemilu ini masuk prolegnas, DPR berkali-kali mengundang ya, mulai dari Komisi 2 begitu, lalu juga Bappenas melibatkan, Kemendagri juga mengajak diskusi, Pak Wamen Bima Arya sering sekali meminta masukan dari Perludem dan lain sebagainya. Tapi kan barang ini sampai hari ini tuh belum kelihatan. Ini dia visinya akan seperti apa tuh belum ketahuan. Jadi dari awal saja ini sudah mengkhawatirkan begitu karena kenapa RUU Pemilu itu kan RUU prioritas prolegnas program legislasi nasional tahun 2025 diusulkan oleh Balek. Tetapi hari ini draft RUU belum ada, nggak usah draft RUU deh, naskah akademik belum ada. Ini sudah bulan Oktober loh, sudah penghujung Oktober begitu ya. Lalu kemudian ternyata di 2026 berubah konfigurasinya. RUU Pemilu menjadi usulan Komisi 2 DPR. Di situ saja kan sudah kelihatan tensi politiknya. Di antara DPR saja ada tarik menarik nih. Kenapa harus misalnya berubah dari Balek ke Komisi 2? Atau kenapa di awal diusulkan Komisi 2, di awal diusulkan Balek bukan oleh Komisi 2? Jadi walaupun sebenarnya dari isu kepemiluan itu kan ranahnya Komisi 2. Ini jadi alarm loh buat kita. Kalau di tingkat internal DPR saja ada tarik menarik, apalagi nanti ketika sudah harus dibahas. Nah, itu yang semakin sempit waktu, semakin kita akan ditinggal sebagai publik dalam pembahasan. Ya. Dan biasanya kan dibentuk pansus ya, Mbak ya. Betul. Di 2016 pansus, sebelumnya juga pansus. Ini juga agak aneh ya, kenapa harus di Balek ataupun harus di Komisi 2 kan? Artinya kan meminimalisir pembahasan kalau kami melihatnya gitu ya, Mbak. Mbak juga melihat seperti itu nggak? Iya, ini kan kenapa dia di Komisi 2 kan pengusul ya. Kalau pengusul itu kan memang harus ada gitu organnya. Nanti model pembahasannya bisa dilakukan pansus. Kenapa kalau pansus dia itu bisa lintas begitu ya. Jadi partai itu tidak terbelenggu pada stagnasi siapa yang membahas, tapi bisa menempatkan kader-kader terbaik. RUU Pemilu adalah jantungnya hidup mati partai. Karena kenapa? RUU Pemilu itu mengatur sistem pemilu. Sistem pemilu itu bicara soal bagaimana suara dikonversi jadi kursi. Sederhananya adalah kamu bisa dapat kursi atau enggak tuh RUU Pemilu yang mengatur. Makanya partai politik bahkan kalau kita lihat ya, bergantung hidupnya itu pada RUU Pemilu ini. Makanya dari awal ini pasti akan selain menentukan arah masa depan koalisi, karena kan setiap partai pasti ingin mempertahankan eksistensinya di parlemen ya, walaupun mereka menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Nah, disinilah yang kemudian RUU Pemilu ini rentan pragmatisme. Kita sudah menghadapi ini di era Jokowi. Era Jokowi itu RUU Pemilu juga tarik menarik.
Akhirnya gagal konsensus di DPR, yang diambil keputusan pragmatis. Jokowi tidak mau menunda pilkada 2024, ingin tetap pilkada tetap di 2024. Artinya kalau gitu revisi undang-undang pemilu harus ditolak kan? Yang terjadi adalah revisi undang-undang pemilu batal, padahal banyak sekali aturan yang harus direvisi. Di 2019 itu kan 894 petugas meninggal dunia, 5.175 sakit. Tapi undang-undang pemilu tidak direvisi, tetap dipertahankan undang-undang lama. Ujung-ujungnya justru malah Jokowi mengeluarkan Perpu yang tingkat kedaruratannya itu dipertanyakan ketika itu. Nah, jangan sampai ini terulang. Kita sudah punya pengalaman yang kita tidak boleh ulang. Kalau gue melihatnya Mbak Titi adalah ya ini bagian dari kartel politik yang selama ini menyandra sistem politik kita. Artinya elit-elit partai dan juga partai politik yang sekarang secara reguler quote and quote masuk ke DPR dan menguasai politik kita hari ini, tentu mereka tidak ingin diganggu. Persis. Iya kan, tidak ingin diganggu dengan satu aturan baru atau munculnya orang-orang yang di luar kelompok mereka gitu kan. Jadi status quo ini yang ingin mereka jaga dengan membentuk kartel-kartel politik, sehingga sangat wajar kalau tadi Mbak Titi bilang dan cerita bahwa ada resistensi, ada tarik-menarik dan sebagainya. Ini bagian dari kartel politik. Gitu. Persis. Jadi stagnasi legislasi atau stagnasi aturan pemilu antara 2019-2024, ya karena memang status quo itu tidak merevisi undang-undang pemilu adalah keputusan pragmatis paling menguntungkan buat pada partai waktu existing itu. Sekarang juga ya. Bukan hanya untuk partai parlemen tapi juga non parlemen. Kenapa pada waktu itu tidak merevisi merupakan keputusan terbaik? Satu, bagi partai kecil menengah, parliamentary threshold tidak direvisi kan? Karena pada waktu itu narasinya ada yang pengen 7%. Ya 543 juga kan? 5%, ada yang bahkan menarasikan 10%. Bagi partai kecil menengah itu kan sama saja membunuh mereka serta-merta kan? Tidak merevisi artinya ambang batas parlemen tetap 4%. Tapi pada waktu itu bagi partai besar, undang-undang pemilu tidak direvisi lebih bagus karena ambang batas pencalonan presiden tetap dipertahankan, posisi tawar mereka lebih tinggi. Bagi Jokowi saat itu juga menguntungkan karena kenapa? Pilkada tetap November 2024 gitu. Jadi pragmatisme ini bisa menjadi jalan tengah atau status quo bisa jadi jalan tengah para elit, tapi kemudian membuat kita makin kehilangan representasi. Iya. Mbak, tadi kan Mbak sudah menyinggung soal ambang batas parlemen ya. Ini info yang kami dapatkan di DPR ya, bahwa meskipun udah ada putusan MK tadi, DPR itu mau tetap ingin ada ambang batas parlemen, bahkan ada yang bilang 7%, Mbak. Itu gimana, Mbak, soal putusan MK ini? 7% sudah pasti inkonstitusional. Jadi putusan ambang batas parlemen itu putusan nomor 116 tahun 2023. Walaupun dibacakannya adalah di 2024. Jadi butuh waktu sebenarnya bagi MK dan diberlakukan mulai 2029. Jadi di putusan itu MK mengatakan ambang batas parlemen sekarang kan 4%. Itu harus dihitung ulang, direkonstruksi ulang. Kenapa? Karena ternyata 4% ini membuang banyak suara sah. Jadi kan 4% itu artinya partai hanya bisa diikutkan di dalam perolehan kursi DPR kalau dia secara nasional dapat 4%. P3 kemarin keluar dari klasemen kan, karena suaranya kurang 0,13% mencapai 4%. Padahal kalau tanpa ambang batas parlemen, tanpa parliamentary threshold, P3 itu dapat 12 kursi DPR. Akhirnya 12 kursinya hangus semua, diambil oleh partai-partai yang suaranya di atas 4%. Total partai politik yang tidak lolos ke DPR itu ada 10. Karena suaranya kurang dari 4%. 10 partai ini itu kalau dijumlahkan suaranya 15 juta lebih. 15 besar juta banget lebih. Ya, Mbak. Besar sekali. Lebih besar daripada pemilih satu benua Australia. Nah, kata Mahkamah Konstitusi, ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat nih. Karena membuat suara rakyat terbuang dan kemudian mendistorsi kedaulatan rakyat. Selain itu, kata Mahkamah, ternyata adanya ambang batas parlemen 4% membuat disproporsionalitas hasil pemilu. Karena kenapa? Kita kan sistem pemilunya proporsional. Apa artinya? Perolehan kursi harus proporsional dengan persentase perolehan suara. Kalau dia dapat suara 10%, kursinya harus 10%.
ternyata ambang batas ini membuat terjadi disproporsionalitas. Yang tadinya suaranya cuma 10%, tiba-tiba dapat kursinya 15%. Nah, kata MK tuh nggak boleh tuh ambang batas yang seperti itu. Makanya pembentuk undang-undang harus hitung ulang supaya mengurangi suara pemilih yang tidak bisa dikonversi jadi kursi. Orang udah capek-capek datang ke TPS nyoblos dengan benar, tapi nggak bisa jadi kursi karena partai yang dia coblos nggak lolos gitu ya. Di sisi yang lain, proporsionalitas hasil pemilu harus terjaga. Dengan pertimbangan itu, maka 4% sebenarnya MK secara tidak langsung bilang 4% saja tuh sudah mengakibatkan inkonstitusionalitas norma, mendistorsi kedaulatan rakyat, apalagi 7. Iya. Jadi logika pembentuk undang-undang ini jangan ya kayak lagu ya, kebolak-balik gitu loh. Pertanyaannya Mbak kemudian adalah berapa yang ideal gitu kan? Ada beberapa metode menghitung ya tentu saja, tetapi katakanlah untuk pemirsa kita, untuk insight mereka, sebenarnya berapa yang ideal? Apakah sama sekali nggak ada atau bagaimana itu Mbak? Ya, ini jangan sampai jadi kelas pemilu ya. Kalau mau belajar pemilu bisa datang ke channel YouTube-nya Perludem. Selain ke bocor halus gitu. Jadi kami sudah menggunakan rumus yang diformulakan oleh TG Para gitu ya. Kalau di koalisi masyarakat sipil, koalisi kodifikasi undang-undang pemilu, ada Puskapol UI, ada Pusako Unan, ICW, lalu kemudian Netgrid, PSHK, Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, kami ramai begitu ya. Kami mengusulkan setiap partai diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi. Sepanjang dia bisa dapat 1 kursi, biarkan dia dapat kursi di parlemen. Nah, pasti ada pertanyaan, nanti parlemennya akan gemuk sekali gitu ya. Nah, kita punya pendekatan yang lain. Contoh 99 itu ada 21 partai di parlemen. Tapi justru indeks efektif numbers of parties in parliament itu untuk mengukur efektivitas sistem kepartaian hanya 5 partai yang dominan di dalam pengambilan keputusan. Artinya dia efektif. Karena pada waktu itu berlaku ambang batas pembentukan fraksi. Persis kayak di DPRD. Di DPRD kan tidak ada ambang batas parlemen. Artinya ini memungkinkan adanya fraksi gabungan. Fraksi gabungan, persis. Di DPRD itu bisa membuat fraksi kalau dia mempunyai kursi sejumlah komisi yang ada. Kalau misalnya komisinya ada 4, dia minimal harus dapat 4 kursi. Kalau dia cuma dapat 1, berarti dia harus bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi. Nah, di DPR nanti begitu, biarkan saja partai masuk parlemen, asal dia bisa dapat 1 kursi. Kalau dia tidak mempunyai anggota sejumlah komisi, kan ada 13. Artinya dia harus bergabung. Jadi kita tidak membonsai suara rakyat, keterwakilan politik tetap terjaga, tapi di parlemen efektivitas konsentrasi kekuatan politik juga bisa terbentuk begitu. Jadi misalkan kayak P3 nanti ya Mbak ya kursinya sekian, PSI kalau berharap lolos ke Senayan gitu ya bisa bergabung gitu ya Mbak ya. Betul, pasti mereka kan akan menimbang ya. Kalau platform partainya kayak Bumi dan Langit kayaknya agak berat tuh gitu. Kemarin itu dari hitungan kami P3 itu dengan suara pemilu di 2024 bisa dapat 12 kursi. Itu hangus semua. PSI bisa dapat 5 kursi, itu hangus semua. Perindo bisa dapat 1 kursi. Nah, kalau kemarin mereka bisa masuk parlemen, P3 kan tidak bisa membuat fraksi sendiri. Demikian juga PSI dan Perindo. Bisa saja mereka partai yang di luar yang tidak bisa membentuk fraksi ini akhirnya bergabung menjadi 1 fraksi yang mereka sepakati misalnya sebagai fraksi apa. Tadi kan udah dibahas juga di tengah-tengah ya soal ini kan kartel politik dan segala macam ya. Sebetulnya apa sih Mbak dampak buruknya bagi masyarakat ya Mbak ya kalau misalkan DPR dan pemerintah itu nggak mau menjalankan putusan MK ini Mbak? Iya, perbaikan politik, demokrasi, pemilu kita tuh akan mandek jalan di tempat. Teman-teman kan kemarin sudah ngelihat ya, sebenarnya eskalasi ketidakpuasan terhadap DPR yang muncul di Prahara Agustus 2024, Prahara Agustus 2025, salah satu muaranya adalah pengaturan pemilu yang melibatkan partai politik. Kan ini soal teori input-output aja, outputnya kan DPR. Tapi proses menginputnya itu melalui pemilu. Kalau aturannya tidak dibenahi, kita akan stagnan dapat kualitas yang
ya mediocre terus begitu, nggak ada improvement, nggak ada perbaikan. Jadi kenapa ini harus dibahas, karena dan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, kita negara hukum, kecuali kalau kita ini negara kekuasaan ya. Bukan sudah ya Mbak ya. Ya, dan harusnya ya pembentuk undang-undang belajar. Masyarakat kita ini sudah mulai melek politik. Kita ingat Agustus 2024 saat DPR berusaha menolak putusan MK soal usia, penghitungan usia di pilkada yang harusnya dihitung saat pencalonan, ingin dihitung saat pelantikan. Ya, ketika itu kan isunya adalah mau Kaisang mau jadi cagunya. Karena DKI. baru DKI usia 30 tahunnya di Desember. Padahal pencalonannya kan di bulan Agustus begitu. Itu kan masyarakat marah. Masa sih mau bikin masyarakat marah terus? Sebenarnya kalau misal pemerintah ini suka stabilitas, suka kondusivitas, ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, ya jangan bikin gonjang-ganjing politik. Kalau nggak mau bikin gonjang-ganjing politik, laksanakan putusan MK. Lagi pula putusan MK itu kalau dari sisi kalkulasi, semuanya berkontribusi terhadap rancang bangun sistem pemilu, sistem politik yang lebih demokratis. Lagi-lagi ya, atau sederhananya nggak usah lah, kalau ngomong itu terlalu jauh. Kita ini negara hukum apa bukan gitu. Lagi pula kalau nggak dilaksanakan melanggar konstitusi loh. Pemimpin yang melanggar konstitusi bisa dimakzulkan kan. Ya. Mbak Titi, dari penjelasan dan juga diskusi kita yang dalam ini, tentu kita mesti memikirkan pemilih ya. Apa sih yang mesti dilakukan pemilih agar mereka berdaya di tengah sistem pemilu yang sedemikian begitu Mbak ya? Ya, menurut saya tetap peduli dan bersuara ya, karena kalau kita marah dengan revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi, kita marah dengan undang-undang Ciptaker yang luar biasa, misalnya tidak memihak buruh dan juga melemahkan otonomi daerah, itu kan semuanya dikerjakan oleh produk hasil pemilu. Oleh karena itu ya kita penting memastikan sistem pemilu, aturan pemilunya betul-betul nggak miring gitu. Yang namanya kalau lapangan tuh sudah miring udah pasti nggak adil. Tadi misalnya gimana sih kita memastikan bahwa kita tuh punya alternatif pilihan yang bisa membuat kita itu tidak tersandera oleh pilihan-pilihan pro oligark misalnya. Yaitu di RUU pemilu ini. Nah, kalau misalnya pembahasannya mepet, tidak ada proses yang waktu yang memadai, yang ada adalah lagi-lagi kita akan ditinggal. Itu hanya akan menjadi konsensus dan keputusan elit begitu. Makanya mantengin bocor alus tuh jadi penting banget. Baca Tempo SL langganan loh. Terima kasih dari dulu gitu ya. Karena kalau kesannya kan banyak yang alergi seolah-olah politik tuh rumit dan lain sebagainya. Enggak sih, intinya adalah kita ingin ruang politik yang lebih terbuka, ruang politik yang lebih murah, yang lebih sederhana, yang lebih memungkinkan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin yang pemimpin alternatif, yang punya gagasan, yang programatik tuh bisa maju walaupun misalnya kantongnya nggak tebel gitu ya. Intinya sih politik itu menjamin inklusivitas, kesetaraan dan ruang dialog yang bisa menjembatani kita sama wakil kita dengan mudah, yang mengakar lah. Jangan sampai kemudian representasi itu menjadi hilang gitu. Kita maunya A, anggota DPR-nya B. Anggota DPR-nya lebih senang melayani oligarki, lebih senang melayani elit. Nah, itu sebenarnya kita harus lawan. Oke, jadi memang bagi pemirsa atau pemilih nanti 2029 jangan sampai apolitis. Jadi peduli agar ya seolah-olah politik memang kayaknya bukan hal yang rumit, tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.